wal asri, demi masa. Kita seringkali melupakan waktu ya. Kita seringkali tidak menggunakan kesempatan dengan baik, sehingga banyak hal-hal yang terbuang dengan percuma. Padahal selain telah disebutkan di surat tersebut bahwa kita akan merugi, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, yaitu orang-orang yang akan merugi kecuali dengan kita saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Namun tentang waktu pula, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Yang pertama, siabaka qabla harumika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadirin yang berbahagia, untuk sampai di usia tua tentunya kita melewati masa muda, yang boleh jadi saat ini kita sudah di setengah perjalanan ya. Kalau Allah menggariskan kita di usia kisaran 75-80, itu sekarang mungkin kita sudah di setengah perjalanan. Namun sudahkah kita istilah fursa tersebut memanfaatkan kesempatan dengan baik? Maka kalau tadi disampaikan, orang itu tidak akan merugi jika kita saling bernasihat dalam kebaikan. Maka marilah kita saling mengingatkan akan waktu yang telah diberikan ini untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena masa muda itu masa penuh dengan energi, masa penuh dengan imajinasi, masa yang penuh dengan hayalan-hayalan untuk senantiasa produktif di banyak hal. Lain halnya ketika tua nanti ya, di mana badan kita sudah ringkih, sudah lemah, ingin ini, ingin itu, hanyalah tinggal sebuah angan-angan belaka. Yang kedua, kembali kita diingatkan tentang wasih kata qabla sakomika. Setiap hari saya datang ke rumah sakit dari pagi hingga sore. Kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya sehat, Bapak Ibu, jika kita belum merasakan sakit. Saya yang pada suatu kesempatan Allah berikan ujian sakit, begitu melihat teman-teman saya datang berseragam menengok saya, ada iri di sana. Oh, beginikah rasanya orang sakit ya. Melihat teman-teman datang jenguk Nancy ngasih obat, itu ternyata saya merasa, oh, kalau saya kesini tiap hari setelah itu, saya tidak pernah merasakan nikmatnya sehat. Baru itu saya merasa ternyata begini jika diuji sakit. Teman-teman yang berlalu lalang dengan kegiatannya itu, nampak di hadapan kita itu luar biasa nikmatnya. Kita hanya bisa tertarik lemah dengan infus yang ada di tangan kita ya. Jadi sekali lagi, marilah kita manfaatkan nikmat sehat kita sebelum datang nikmat sakit. Kemudian selanjutnya, walina akan qabla fakrika. Kayamu sebelum datang fakirmu. Orang kaya itu sebagian orang melihatnya sangat bahagia. Mau ini mau itu semuanya bisa terlaksana karena ada cuan yang dimilikinya. Mau pergi rekreasi berangkat, mau makan nikmat budal gitu ya. Tapi apa iya dengan kaya yang bergelimang harta kita hanya berfoya-foya kehidupan dunia? Padahal Allah telah suruhkan untuk kita sebagai muslimnya itu berzakat, bersedekah, mengulurkan tangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Semua itu kalau kita tidak dilipi dengan rezeki yang berlimpah, maka kita juga akan susah dalam melaksanakannya. Sehingga manakala Allah berikan kenikmatan,
kita segera tunaikan. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, wafarohoka qobla zuhurika, masa longgarmu sebelum datang masa sempitmu. Banyak hal yang kita lupa, nanti saja ngerjakannya, belum akhir bulan, khususnya kami yang terikat dengan pekerjaan. Laporan bulanan itu dibikinnya nanti di awal bulan, sekarang masih pertengahan, lihat dulu menikmati yang lainnya. Padahal kita juga belum tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan. Bisa jadi hal yang ditunggu nanti itu di dalam perjalanan disibukkan oleh hal-hal lainnya. Allah pun kembali mengingatkan kita pada surat Al-Insyirah ayat 7. Fa'idha faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan-urusan yang lainnya. Bapak Ibu kembali diperingatkan di sini, yang longgar itu jangan dibikin longgar, karena setiap hari akan ada suatu urusan dan perkara-perkara yang harus diselesaikan. Mari kita saling mengingatkan, bergegas menyelesaikan itu semua. Dan yang terakhir yaitu wahayataka qobla mautika, hidupmu sebelum datang ajal atau kematian. Semua tak akan terlaksana jika nyawa tak lagi melekat di raga. Amal baik yang Allah serukan kepada kita akan bisa terlaksana sebagai bekal kita untuk pulang nanti di hari akhir. Untuk itu, selama masih diberikan hidup, diberikan usia yang panjang, marilah kita kembali mengingatkan, marilah kita kembali bergandeng tangan melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan, sehingga istilah fursa, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan, tidak akan lari pada hal-hal yang negatif.